Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita mau bahas untuk persiapan pH perbandingan. Ini sesuai sama soal-soal yang ada di kertas yang Miss Vira udah kasih ya sama kamu di kelas. Yang pertama, ini tentang skala. Diketahui skala petanya itu 1:1.000.000. Jarak antara Jakarta dan Cirebon di peta adalah 12 cm. Berapa jarak sebenarnya? Untuk dapat jawaban di nomor 1 ini sebenarnya banyak banget caranya ya kan ya. Bisa kamu masukin pakai rumus yang segitiga, tahu nggak sih yang biasanya itu yang gini nih. Ini JP skala JS gitu kan ya. Nah, misalnya pakai cara yang detail yang pakai skala. Kalau skala itu kan berarti jarak peta per jarak sebenarnya gitu kan. Skalanya ini diketahui nih 1:1 juta. Please 1:1 juta. Jangan 1 jutanya aja ditulis coy, tapi semuanya 1 bandingnya itu juga tetap ditulis. Kita kan mau tahu jarak sebenarnya. JP-nya ini dikasih tahu nih 12 cm. 12 per JS. Nah, kalau kita lihat di sini JP-nya itu kan cm ya satuannya. 1 banding 1 juta kan artinya 1 cm mewakili 1 juta cm gitu kan. Makanya udah sama-sama cm nih. Semuanya udah cm. Kalau gitu udah tinggal kita kali silang. 1 dikali JS, JS. 12 dikali 1 juta udah 12 tambahin nolnya 6. Jadi 12 juta cm. Kalau ditanya berapa sih jarak sebenarnya dalam meter gitu. Nah, kamu tetap harus ingat satuan panjang, kilometer, hektometer, km, hm, dam, m, dm, cm, mm gitu kan. Kan dari cm nih, kita mau ke meter. Berarti naik 1, 2. Kalau naik berarti dibagi 2 gitu tadi kan. Tapi 2-nya itu maksudnya nolnya 2. Ya udah dicoret aja nolnya 2. Jadi JS sama dengan 12, nolnya sisa 4. 1, 2, 3, 4. 120.000 meter. Gitu. Oke, kalau kamu mau pakai cara yang di sini juga nggak apa-apa nih yang di segitiga ini. Bisa banget. Misalnya gini, ini kita pindahin dulu. Nah, cara kedua, misalnya kamu mau pakai, ini kan carinya JS, ya kan JS nih di sini nih. JS sama dengan, nah berarti di atasnya apa nih? JP kan? JP per S. JP-nya 12 cm. 12 per, skalanya 1:1 juta. Tulis lagi 1 per 1 juta. Nah, kalau udah seperti itu, ada pembagian, ada per lagi gitu kan. Artinya kita bisa ubah kan jadi 12 dikali. Nah, kalau dikali berarti 1:1 jutanya jadi kebalik kan, 1 juta per 1 atau 1 juta. Oh, udah dikaliin aja. 12 juta sentimeter gitu. Sama kan berarti kan? Oke, ini jangan lupa ya. Next, nomor 2. Di nomor 2, pada sebuah peta penggunaan lahan dengan skala 1:2000, terdapat sebuah kawasan hutan lindung berbentuk persegi panjang nih katanya. Jika ukuran kawasan tersebut di peta panjang 25 cm, lebar 10 cm, hitung luas hutan sebenarnya. Berarti ini ngomongin tentang luas sebenarnya kan. Nah, kamu bisa pakai cara yang pertama. Sebenarnya ada 2 cara sih. Yang pertama itu kita pakai rumus aja ya. Luas sebenarnya. Oh, kita kumpulin dulu deh. Yang diketahui itu apa aja sih? Skala ya kan, skalanya 1:2000. Terus bentuknya itu persegi panjang. Oke, sini kita buat persegi panjang nih. Ukuran kawasan tersebut pada peta, panjangnya 25 cm, panjang 25 cm, lebar 10 cm, lebar 10 cm. Hitung luas hutan sebenarnya. Oke, berarti kan yang ditanya itu luas sebenarnya. Jawab nih. Ingat rumus luas sebenarnya. Sebenarnya ini dalam persegi panjang ya. Persegi panjang. Nah, berarti luas pada peta apa berarti? Kan ini persegi panjang nih. Luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar kan? Nah, tulis di sini P kali L. Per rumusnya apa? Skala kuadrat. Skala pangkat 2. Nah, ini nggak boleh lupa nih. Jadi kalau misalnya nanti yang keluar bukan persegi panjang, contohnya apa ya? Trapesium misalnya kayak gitu. Nah, ya udah, luas pada peta. Rumus luas trapesium apa? Jumlah sisi sejajar kali tinggi per 2, kan gitu kan? Gitu. Jadi ini sebenarnya menyesuaikan aja nih yang di bagian bawahnya. Oke, lanjut. Berarti luas sebenarnya kalau kita udah ngumpulin rumusnya, luas pada peta panjang kali lebar. Panjangnya 25 cm,
dikali 10 cm per skala kuadrat. Berarti 1/2000 kan, masukin 1/2000, jangan lupa dikuadratin. Nah, kesalahan kamu tuh masukin skalanya itu langsung 2000 gitu. Ini salah. Padahal kan dibilang di sini nih jelas-jelas 1/2000. Jadi kita tulis dalam bentuk pecahan kayak gini kan nggak apa-apa. Lanjut. 25 dikali 10 berarti kan 250 cm persegi per 1 pangkat 2 kan 1 per 2000 pangkat 2 berarti 4. 2 pangkat 2 kan 4. Nolnya tambahin 2 kali lipatnya berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kayak yang tadi nih, kalau ada per lagi, berarti per yang pertama itu kita ubah jadi kali. 250 dikali, baru deh di bagian bawahnya kita balik gitu. Nah lanjut, 25 dikali 4 100 kan, tambahin nolnya berapa nih? 1 tambah 6 berarti 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah apa ini? Sentimeter persegi. Kita ubah ke dalam km. Ayo, misalnya diubahnya dalam kilometer. Berarti kita dalam meter, kilometer, km, tadi sama. Nih, sama kayak yang di atas. Naiknya kan 2. Tapi karena ini persegi atau pangkat 2, kita doublein. Tadi kan 2 tuh naiknya. Dibagi 100. Karena ini sentimeter persegi atau kuadrat, tambahin nolnya lagi double. Jadi 4. Kurangin nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sisanya 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya 5. Udah, meter persegi. 100.000 meter persegi ya jadinya. Udah gitu. Bisa ya? 3. Yuk, di sini di nomor 3 diketahui sebuah kolam dibuat dengan skala 1/100. Panjang kolam 18 cm, lebarnya 12 cm. Hitung luas kolam ikan yang sebenarnya. Yuk, di sini kita tulis ya. Luas kolam ikan yang sebenarnya. Berarti nih, Miss bikin pakai 2 versi aja kali ya. Ini cara pertama nih. Yuk, pakai cara satu dipakai cara rumus. Ini sebenarnya soalnya sama ya kayak yang di atas ya. Coba kita pakai cara rumus ya berarti ya. Kalau cara satu, cara rumus berarti luas sebenarnya sama dengan panjangnya 18, lebarnya 12. Artinya ini persegi panjang, gitu kan? Persegi panjang karena dua sisinya beda. Jadi panjang kali lebar per skala kuadrat. Oke, panjangnya 18, lebarnya 12 per skalanya 1/100 kuadrat. Oke, lanjutin yuk. 18 dikali 12, 216 ya kan? Per 1 per nolnya tambah 2, jadi 10.000. Karena di sini ada per dan per lagi, per yang pertama kita jadikan kali. Nih yang ini kita jadiin kali. Kalau kita jadiin kali berarti jadinya 10.000 per 1 gitu kan? 10.000 per 1 atau sama dengan 10.000, sama aja. Jadi tambahin nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, dapat di sini sentimeter persegi. Udah dapat nih ya. Nah, cara kedua itu kita cari satu-satu. Nah, misal kita cari satu-satu, mulai dari panjang sebenarnya dulu. Panjang sebenarnya berarti gimana? PS atau JS gitu kan. Berarti kan jarak pada peta atau panjang pada peta pada gambar gitu sama aja ya, per skala. Panjang pada gambar itu adalah 18 cm. Berarti 18 per skalanya 1/100. Jadi panjang sebenarnya atau PS 18 dikali 100. Itu kan? Nah, berarti berapa tuh? 18, nolnya tambahin 2 cm persegi. Udah dapat kita panjangnya sekarang ke lebarnya. Lebar sebenarnya. Lebar sebenarnya juga sama, lebar pada peta atau pada gambar per skala. 12 per 1/100. Jadi LS atau lebar sebenarnya 12 dikali 100. 12 tambahin nolnya 2 cm persegi. Karena dua-duanya udah ada nih, berarti ini sisa kita cari luasnya aja. Luasnya, karena ini persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya kamu dapat tadi 1800 dikali 1200. 18 dikali 12 sama dengan
216 tambahin nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah. Dapatnya sama ya. Nah, 2.160.000 cm persegi. Oke, sama kan? Jadi bisa pakai cara satu-satu, bisa pakai cara langsung dapat pakai rumus. Oke, ini tadi skala. Ini skala ya. Dari nomor 1 sampai nomor 3 jangan lupa rumusnya ini. Kamu bisa ingat-ingat pakai segitiga seperti ini kan, artinya kalau JP cari JP, skala tinggal dikali JS gitu kan, skala kali JS. Kalau carinya skala, lihat di atasnya apa nih, JP. Berarti JP ada per kan di sini. Ya udah, per, yang sisa yang belum JS. Ya udah, per JS. Kalau jarak sesungguhnya berarti yang di atas tuh ada JP ya, JP per yang sampingnya S. Udah dapet kayak gitu. Oke, jangan lupa ya dari rumus-rumus ini. Sekarang kita lanjut, ini tadi udah skala, udah kita bahas 3 nomor. Sekarang kita lanjut ke perbandingan biasa. Ini perbandingan yang kamu harus lihat satuannya. Kalau perbandingan itu bisa dibandingkan kalau apa? Satuannya sama gitu kan. Yang A, kamu lihat satuannya ada menit, jam, sama detik. Ini nggak sama. Karena satuannya beda, satuan beda, maka harus diubah nih. Ubah dari yang satuannya lebih besar ke kecil gitu. Nih, misalnya nih ya, ini contoh, kilometer, km, hm, dam, m gitu. Kilometer sama m, sama meter, itu berbeda. Yang lebih tinggi, yang lebih besar, itu kan kilometer kan? Ya kan? Kalau meter, nih, jadi kan 1 kilometer sama dengan 1, 2, 3. Tuh, 2, 3. Nah, 1 kilometer 1000 meter. Berarti yang lebih besar, yang lebih gede, yaitu kilometernya. Nah, sama kayak ini tadi, menit-menit kan ini. Menit, jam, sama detik. Yang paling besar, yang paling gede yang mana? Jam, gitu kan ya? Yang paling gede jam. 1 jam 60 menit. 1 jam 3.600 detik. Oke, di sini kita dapatnya yang pertama 15 menit. Ini menit 0,5 jam atau setengah jam. Nah, ini juga diubah jamnya ke detik. Lanjut, 150 detik. Diubah nggak dia? Ya enggak, karena detik ini paling kecil. Paling kecil nih dia. Jadi semuanya ke detik. Kita ubah ke detik. Lihat ya, 15 menit berapa detik? Caranya gimana? Ingat, 1 menit itu ada 60 detik kan? Berarti kalau 2 menit berapa detik? 2, gitu kan, 120 detik pasti kan, 2 kali 60. Caranya jadi hasilnya 120 detik. Nah, 3 menit juga sama. 3 dikali 60. Atau 120 tadi ditambah 60, 180. Nah, sekarang kalau 15 menit, sama dong. 15 dikali 60. Berarti 900. Nah, ini 15 dikali 60. Sama dengan 900 detik. Oke, lanjut lagi. 0,5 jam. Ini kita hapus dulu ya. 0,5 jam. Kalau 1 jam ada berapa detik sih? 3.600 detik gitu kan. Kalau 2 jam berarti 2 dikali 3.600 detik. Berapa tuh jadinya? 2 dikali 36, 72, tambahin nolnya 2. 7.200 detik. Tuh. Nah, sekarang kalau 0,5 jam. Berarti kalau setengah jam ada berapa detik? Berarti kan setengah dikali 3.600 gitu kan? Yaitu 1.800 detik. Udah. Nah, ini juga sama, berarti 0,5 atau setengah sama aja ya. 0,5 dikali 3.600 detik. Hasilnya 1.800 detik. Kalau detiknya kan udah nih, sekarang kita lakukan perbandingannya. Oke, berarti di sini 900 detik, kan dari menitnya dulu nih ya. 900 detik banding 1.800 detik banding 150 detik. Oke, ini udah sama semuanya ya. Jadi nggak perlu nulis detiknya, ini juga nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ini kita sederhanakan karena masih bisa disederhanain. Ini nih nolnya dihapus aja, dihilangin karena kan ini sama aja nih. 0, 1, 1, 0, nolnya itu satu-satu kita ilangin. Oke, jadi 90 banding 180 banding 15. Sekarang tugas kita disederhanain lagi, sama-sama kita bagi berapa. Misalnya mau bagi 3. Berapa itu?
30. Banding 180 bagi 3, 60. Banding lagi, 15 bagi 3, bisa ya, 5. Nah, kalau udah dapat kayak gini, bisa nggak dibagi lagi? Bisa, dibagi berapa? Bagi 5. 30 bagi 5, 6. 60 bagi 5, 12. 5 bagi 5, 1. Udah, kalau kayak gini, udah ada angka satunya nih soalnya. Udah selesai. Jadi, perbandingannya adalah 6 banding 12 banding 1. Oke, jadi gitu ya. Selanjutnya kita mau cari yang B. B di sini 28 buah dan 2 gross. Lihat, 1 gross itu berapa buah? 144 buah. Jadi artinya gross ini lebih besar nih daripada buah, ya kan? 28 buah itu kita diamin aja. Banding 2 gross. Nah, 2 gross, kalau 1 grossnya 144, berarti kalau 2 gross kali 2 aja kan? 144 kali 2, 288. Udah taruh di sini 288 buah. Karena di sini udah sama-sama satuannya buah, jadi kita sederhanain aja. Kita mau bagi berapa? Nih kalau kamu bisanya dikit-dikit, maksudnya dibaginya itu kecil-kecil, pakai bilangannya kecil-kecil nggak apa-apa. Lebih baik kayak gitu daripada kamu langsung sekaligus dan ujung-ujungnya salah. Jadi mendingan mau dibagi berapa? Mau dibagi 2, misalnya bagi 2 dulu. Boleh nggak? Boleh. 28 bagi 2, 14. 14 buah banding, kalau 288 bagi 2 kan berarti 144 buah gitu kan. Ini buahnya nggak perlu lagi deh, langsung aja 14 banding 144 gitu kan. Berarti bisa lagi dong diperkecil, disederhanakan, bisa dibagi 2. 14 dibagi 2 berapa? 14 bagi 2 7. 144 dibagi 2 berarti 7, 2. Nah, bisa nggak kalau 72 bagi 7? Bisa, tapi ada sisa alias koma gitu kan. Jadi jangan bilangan desimal, kita mintanya bilangan bulat. Ya udah, berarti 7 banding 72 adalah bilangan yang paling sederhana. Ini hasilnya. Gitu. Jadi nggak apa-apa dikit-dikit kamu baginya. Terakhir yang C. Di sini ada 2/3 banding 2 1/3. Nah, kita lihat sini aja langsung ya. 2/3 banding 2 1/3 banding 1 1/5. Ini kan masih pecahan campuran. Kita ubah dulu yuk, jadi pecahan biasa. 2 1/3 berarti 2 kali 3 kan 6, tambah 1 7. 7/3. 7/3. 1 1/5. Berarti ini jadi 1 kali 5, 5 tambah 1 6. 6/5. Udah ya. 2/3 banding 7/3 banding 6/5. Kalau dapat soal kayak gini, waktu itu Miss Fira bilang apa? Harus sama. Apanya harus sama? Penyebutnya dulu. Di sini ada 3, 5. Berarti kita ubah, harus kita samakan. Samakan gitu. Samakan. 3 sama 5. Kita samakan jadi 15 aja ya. 15. Yuk, kalau 15 berarti 3-nya harus kita kali dengan 5. Kalau dikali 5 di bawah, di atas juga dikali 5. Nah, kita lanjut nih ya. Berarti 15, 2 kali 5 10, banding. Nah, ini 3-nya juga sama, harus dikali 5. 15, nah atasnya itu dikali 5 juga. 7 kali 5, 35. Yang penyebutnya 5 ini kita kalinya dengan 3. Berarti di atas atau pembilang juga kita kali 3. Oke, untuk pembilangnya 6 kali 3, 18. Karena sudah sama, ini udah kita tinggal lihat atasnya aja. Berarti 10 banding 35 banding 18. Nah, karena lihat ya, di sini bisa nggak sih kita perkecil lagi? Coba kita sederhanain lagi. Bagi 2. Kalau dibagi 2 tuh 35-nya akan menghasilkan sisa atau desimal gitu. Jangan ambilan desimal. Kalau kita bagi 5, 18-nya nggak bisa. Ya udah, ini aja hasilnya. Ya, supaya nggak ada sisanya dari hasil, nggak bilangan yang koma atau pecahan. Udah selesai ya, nomor 1 udah habis. Nah, sekarang nomor 2. Kita lihat di nomor 2, seutas pita sepanjang 36 cm dipotong menjadi 2 bagian di titik K. Sehingga perbandingan panjang kedua potongan tersebut adalah AK banding KB 5 banding 7. AK-nya, sini ya, AK-nya 5, KB-nya berarti 7. Berarti panjangan KB. Tentukan panjang potongan yang lebih pendek. Nah, ini kan lebih panjang. Nah, ini pendek nih. Berarti maksudnya kita harus cari panjang potongan yang lebih pendek tuh ada berapa cm gitu. AK tuh berapa cm? Panjangnya 36 cm.
Panjangnya 36 nih, dari sini ke sini. Dipotong jadi 2 bagian di titik K. Tadi lihat, AK itu lebih pendek daripada KB. Katakanlah di sini A, berarti di sini B, terus K-nya itu lebih kecil. Nah, di sinilah. Tahu di sini. Ini K. Untuk perbandingannya gitu. Berarti kan kalau kita lihat AK-nya itu 5, kalau KB itu 7, berarti AB sama dengan A ke B 5 tambah 7 gitu kan. 5 tambah 7, 12. Nah, ini untuk perbandingan. Nah, kalau untuk panjang dalam bentuk sentimeternya, kita lihat AB itu sama dengan 36 cm. Sekarang kita mau cari AK-nya ini berapa sentimeter gitu. Jadi cara untuk mencari AK di sini berapa sentimeternya? AK per yang diketahui kan ada AB tuh, AB. Nah, lalu kita kaliin sama panjangnya, panjang dalam sentimeter. Panjang AB dalam sentimeter. AK ini perbandingan ya, ini perbandingannya. AK kan 5, AB perbandingannya 12. Panjang AB dalam sentimeter 36. Nah, 12 bagi 12 1, 36 bagi 12 3. 5 dikali 3 15. Berarti panjang AK dalam sentimeter yaitu 15 cm. Perbandingan jumlah kelereng milik Raka, Seno, dan Tio adalah 6:4:5. Jika jumlah seluruh kelereng mereka adalah 300 butir, maka berapa jumlah kelereng milik Raka? Oke, kita ditulis di sini yang ditanya adalah milik Raka. Berarti rumusnya Raka, perbandingan kelereng Raka. Ini perbandingan ya. Kelereng Raka per perbandingan kelereng seluruhnya. Kenapa seluruhnya? Karena dikasih tahu di sini jumlah seluruh kelereng mereka 300 butir. Karena diketahui seluruhnya adalah 300, berarti kita harus membandingkan dengan 300 di sini, perbandingan seluruhnya. Lalu dikali jumlah seluruhnya kan gitu. Perbandingan kelerengnya Raka berapa? Itu yang perbandingan kelereng Raka. Kita lihat di sini Raka 6. 6 per, kalau seluruhnya berarti kita jumlahin semua. 6 tambah 4 tambah 5 dikali ini 300 butir. Nah, ini kita mau tahu jumlah kelereng Raka. Itu berarti 6 per 6 tambah 4 10 tambah 5 15 dikali 300 butir. Sama dengan 300 dibagi 15. 20 kali 6. 6 kali 20 120 butir gitu. Oke? Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ditanya kelerengnya Seno, ya udah Seno tadi perbandingannya dulu. Perbandingan Seno 4 kan, di sini 4 per seluruhnya 6 tambah 4 tambah 5. 15 dikali 300 butir. Coret 15 bagi 15 1, 300 bagi 15 20. Itu jadi jangan main coret. Kamu tuh sering banget gini nih. Kesalahan kamu adalah 4 sama 300 itu kamu coret. Nah, kenapa dicoret? Padahal kan nggak boleh kayak gitu. Yang dicoret adalah yang atas sama yang bawah. Yang kan 300 itu sama aja dengan 300 per 1. Coret tuh maksudnya apa sih? Coret ya di sini itu maksudnya dibagi. Jadi 300 bagi 15. Atas sama bawah baru bisa dicoret. Kalau sama sesama itu mah nggak boleh karena perkalian. Kan di sini perkalian gitu kan. Ya, nah 80 butir. Ini miliknya siapa? Miliknya Seno. Gitu ya. Lanjut ya. Nanti di video yang kedua, part kedua baru di sini ada persamaan perbandingan supaya videonya nggak terlalu panjang durasinya.